Jadi almarhum masih ikut gotong royong hari Rabu sore. Hari Rabu. Rabu sore masih fingerprint. Absensi. Kebetulan kami Rabu malam lembur semua. Rabu malam lembur karena itulah persiapan tim Binwas itu datang. Syederalun TP 44 tahun pegawai RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang ditemukan meninggal dunia di ruang kerjanya Laboratorium Patologi Anomali atau PA pada Jumat 10 Oktober 2025 pagi. Jasad pria asal kampung Benua Raja, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang ditemukan oleh petugas kebersihan. Berdasarkan informasi, korban ditemukan dalam kondisi berbaring di lantai beralaskan ambal. Direktur RSUD Muda Sedia, Andika Putra mengatakan TP terakhir terlihat pada Rabu 8 Oktober 2025 malam. Rabu sore, hari Rabu. Rabu sore masih fingerprint, absensi. Belakangan diketahui TP memutuskan tidur di ruang kerjanya, mengingat tim Kemenkes tiba di RSUD Muda Sedia pada Kamis 9 Oktober 2025 pagi. Andika mengungkapkan jika di laboratorium PA hanya ada 2 pegawai, yaitu TP dan seorang atasannya. Pada Kamis 9 Oktober 2025 pagi, atasannya tersebut sempat datang ke ruang kerjanya, namun kondisi pintu terkunci. Indikasi awal kematian ini disebabkan serangan penyakit mendadak. Ya, kemungkinan ini arahnya ke mungkin ada serangan penyakit yang mendadak. Biasanya kalau nggak stroke, jantung. Almarhum dilaporkan memiliki riwayat stroke dan jantung. Informasi tambahan, almarhum berstatus duda tanpa anak. Sejumlah rekan kerjanya menilai almarhum sosok tertutup. Dari Aceh Tamiang, Rahmawi Guna, serambinews.com. Jadi almarhum masih ikut gotong royong hari Rabu sore. Hari Rabu. Rabu sore masih fingerprint. Absensi. Kebetulan kami Rabu malam lembur semua. Rabu malam lembur karena itulah persiapan tim Binwas itu datang. Jadi di hari Kamisnya udah nggak kelihatan lagi. Hari Kamis nggak kelihatan lagi, kemudian baru hari Jumat pagi ini pas mau dibersihkan oleh CS, itulah dia sudah nggak ada lagi. Nah, yang bersangkutan itu memang kadang-kadang kalau bagi banyak kerjaan memang dia lembur sampai malam, kan? Cuman dulu memang sering tidur di situ, sekarang udah nggak pernah lagi. Mungkin pada saat lembur itulah. Ya kalau dilihat dari riwayat dan faktor risiko, almarhum itu memang dia gemuk, kemudian punya riwayat darah tinggi dan juga merokok. Kalau melihat kondisi dan keadaan, ya kemungkinan ini arahnya ke mungkin ada serangan penyakit yang mendadak. Biasanya kalau nggak stroke, jantung ya. Oke, kalau serangan dalam keadaan sendiri ya sudah, nggak ada yang tahu, nggak ada yang menemani, nggak tertolong lah. Itu udah beberapa kali kejadian, contohnya seperti di Dewan kemarin kan. Di Dewan ya gitu juga kurang lebih sama. Ya, seperti kejadian almarhum Datuk Kampung Dalam pada saat itu. Ya. Kurang lebih sama. Ini hanya masalah lokasinya saja. Lokasi kebetulan di rumah sakit seperti itu. Ya mudah-mudahan ini sudah kita evakuasi, selagi dibersihkan mungkin dia akan segera pulang ke rumah. Selama kejadian itu dalam beberapa hari itu memang nggak ada tenaga kerja kesehatan yang lain masuk ke dalam ruangan itu. Nah, dia kan di situ kan kerja cuma berdua. Ada atasannya dokter patologi anatomi, ya kan? Pada saat itu dia masuk terkunci dari dalam dan dihubungi nggak aktif, ya kan? Si dokter ini pun nggak bisa masuk, memang karena pekerjaannya nggak banyak, jadi ya nggak terpantau lah, gitu kan? Mungkin apa dia lagi keluar, apa kemana, gitu. Anggapan atasannya kan seperti itu. Nah, ternyata baru kemarin lah klinis servis masuk ke bawah.
Tadi pagi. Tadi pagi ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.